kebangkitan. Mari kita lihat. Maka dikatakan di dalam Lukas 24 nomor 10 kita mulai ya. Di situ dikatakan begini. Nomor 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudaranya yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka, memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka, bagi murid, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Murid-murid asli tidak percaya kan? Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Lalu ia menjenguk ke dalam, dan ia melihat hanya kain kafan saja yang ada. Lalu dia pergi, dan Petrus dalam hatinya bertanya, ada apakah kiranya yang terjadi? Ini Petrus tidak tahu kalau Yesus gurunya telah memberikan tanda jahat bahwa anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Berarti murid-murid tidak pernah diajarkan kalau gurunya akan bangkit pada hari ketiga. Hanya angkatan jahat yang diberi tanda itu. Makanya yang saya katakan, di dalam pengajaran Kristen ada Yesus bangkit hari ketiga, itu adalah angkatan jahat. Apa buktinya? Kok bisa larinya ke Kristen angkatan jahat? Oke, saya kasih data, Bung. Saya tidak mau menuduh dan memfitnah sesuatu yang bukan kapasitas saya. Tapi izinkan saya mengkaji kitab Anda untuk Anda pahami. Karena kalau Bang Suma yang menjelaskan, Bang Suma tidak menggunakan doktrin dan dogma. Semata-mata kitab. Coba Anda lihat. Di data nomor 12-nya, tadi angkatan jahat itu diberikan adalah kebangkitan pada hari ketiga. Baca data Matius 12 selanjutnya nomor 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya kepada orang yang sudah bertobat tadi. Maka pergilah ia mendapati rumah kosong itu. Artinya orang yang sudah bertobat, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan masuk kembali dan berdiam di orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Titik, dilanjutkan oleh Yesus. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Anda nggak paham di sini? Demikian juga akan berlaku akan angkatan jahat ini. Artinya siapapun angkatan jahat akan berlaku sama seperti yang dilakukan oleh orang yang bertobat yang menuju ke Damsyik. Bertobat menuju ke Damsyik, bertobat dari membunuh murid-murid Yesus. Habis itu dia ke Damsyik. Ketika dia di Damsyik, dia kedatangan roh jahat. Roh jahatnya keluar memanggil 7 roh jahat yang lainnya, lalu masuk ke dalamnya. Setelah dia masuk ke dalamnya, 8 roh jahat masuk ke dalam Paulus. Apa yang terjadi? Hukum Tuhan yang Taurat itu adalah sampah. Tidak ada orang benar karena melakukan hukum Taurat. Yesus yang adalah nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel itu adalah mati terkutuk di atas tiang salib. Yang tadinya Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, persembahkanlah korban binatang. Tiba-tiba yang menjadi korban adalah Yesus anak Maria. Semuanya yang tadinya Yesus mengatakan siapapun yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dalam Matius 5 nomor 19, maka dia akan menempati neraka. Tiba-tiba menjadi apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini siapa yang memasuki tubuh Paulus sehingga ajarannya benar-benar 2 kali lebih jahat daripada ajaran sebelum dia bertobat. Inilah yang dikatakan oleh Matius 12 bahwasanya demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi orang Kristen itu adalah angkatan jahat. Murid-muridnya sekali lagi di dalam Lukas 24, malah Petrus ketika datang ke kuburan, apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Kalau Petrus ini adalah angkatan jahat, maka pasti dia akan mengatakan, oh iya memang dia mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga karena dia memberikan tanda Yunus. Tapi Petrus tidak masuk dalam kelompok itu. Murid-murid tidak masuk dalam kelompok itu. Bahkan Yesus ketika muncul di tengah-tengah mereka, Shalom alaikum, murid-muridnya kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Lalu mereka mengatakan,
Kena ada apa ini guru? Gurunya mengatakan apa? Inilah aku, rabalah aku, ini kakiku, ini tanganku, sebab hantu tidak bertulang dan tidak berdaging. Adakah di antaramu yang memiliki makanan? Maka Yesus diberi ikan goreng. Makan Yesus. Apakah dia ingin membuktikan dia hantu atau ingin membuktikan dia manusia? Dia membuktikan dirinya adalah manusia. Tak ada hubungannya dengan kebangkitan. Andai saja bung, kebangkitan itu adalah mutlak terjadi pada diri Yesus, maka ketika Yesus muncul, Assalamualaikum atau Shalom Alaikum, maka murid-muridnya akan bertepuk tangan kegirangan, berlari memeluk gurunya dan berkata, Haleluya, Tuhan kita telah bangkit, benar-benar bangkit. Faktanya mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bangkit dari kematian. Jadi kalau Anda mengatakan, sabar, sedikit lagi, 30 detik. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu bangkit dari kematian, itu berarti Anda angkatan jahat. Karena Yesus mengatakan bahwa angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Jadi siapa yang menerima 3 hari 3 malam dalam perut bumi atau dalam kuburan, bangkit pada hari ketiga berarti, karena cuma 3 hari, maka itu termasuk dalam kelompok angkatan jahat. Ingat, Matius 12 nomor 43 sampai nomor 50 yang saya bacakan tadi, sampai nomor 45, bahwa angkatan jahat ini, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini, yaitu kemasukan 8 roh jahat ke dalam tubuh mereka. Jadi dalam tubuh Kristen itu masing-masing memiliki 8 roh jahat berdasarkan Matius 12 dari data 38 sampai data 45. Demikian. Ya, tadi kalau aku sih belum lari dari Lukas 24 ya. Bahwasan Yesus mengatakan kepada mereka bahwasannya ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi ini tadi yang dikatakan Yesus ini kepada murid-muridnya ini, Bang. Oke, kita ulas dulu. Yang Anda baca itu Lukas 24 nomor 44 sampai 46. 46. Ya, 46 sekarang sampai 49. Iya, sekarang mari kita buktikan apakah ini betul atau ini anak bullshit. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Nabi Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tolong tunjukkan dalam kitab Taurat ada tertulis begini. Tunjukkan. Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet Islam. Saya turun, saya bubarkan apologet Islam Indonesia. Kalau ada. Di mana dalam kitab Tauratnya Nabi Musa tertulis Mesias akan menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Tunjukkan. Kalau ada sekarang juga, besok saya menikah lagi. Kalau ada loh ya. Mana? Iya, nanti coba saya pelajari. Untuk sekarang kan saya hanya membahas tadi itu kan mengapa orang Kristen percaya sama Yesus yang tadi kan aku bilang. Iya. Yang Yesus yang dipercaya Kristen itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Yang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu, Yesus yang itu. Tapi kalau Yesus yang datang mengajarkan pemberitaan Injil, itu beda. Memang Yesus menubuatkan, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku. Penyesat datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Ketika Paulus menuju ke Damsyik, apa kata Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Ingat Matius 12 tadi? Ketika orang itu sudah bertaubat, roh jahat keluar daripadanya, maka roh jahat itu berjalan mencari pemberhentian di padang gurun. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maksudnya kembali kepada orang yang bertobat tadi dari membunuh murid-murid Tuhan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah kosong itu, bersih, tersapu dan rapi teratur.
Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk ke tan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat yang dimaksud di sini siapa tadi? Orang Farisi kan? Paulus orang Farisi atau bukan? Orang Farisi. Angkatan jahat yang dimaksud di sini ahli Taurat bukan? Paulus ahli Taurat atau bukan? Ahli Taurat. Paulus ketika berjalan ke Damsyik, benarkah dia mengaku bertemu dengan roh? Dia mengaku Yesus yang hanya suara dan cahaya? Benar. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Berarti kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Lukas 10 nomor 18, Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya turun ke bumi. Lihat lagi bang, Yesaya 14 nomor 12. Wah bintang timur, putra matahari, putra fajar, engkau telah jatuh ke bumi. Nomor 13-nya Anda baca, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Nomor 14-nya Anda baca, dia ingin naik menaungi awan, melewati awan-awan untuk meninggikan tahtanya dan menyamai yang maha tinggi. Itu siapa? Helal bin Sakar ini siapa? Dia adalah Iblis Lucifer. Coba Anda lihat dalam Wahyu 22 nomor 16. Ada makhluk dengan membawa-bawa nama Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud. Bintang timur gilang gebilang. Siapa yang bintang timur tadi? Iblis. Di dalam Yesaya 14 nomor 12 itu adalah iblis. Dan lagi-lagi ada di Wahyu 22 nomor 16. Ada makhluk mengaku Yesus. Ingat pengakuan Yesus. Dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Yesus di padang gurun, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Berarti kedatangan yang kedua Yesus itu nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur ke barat. Maksud Yesus, kalau ada orang datang mengaku bertemu dengan Yesus, bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Ingat, ke Damsyik itu adalah padang gurun. Baca di dalam 1 Raja-Raja 19 nomor 25. Kalau nggak salah. Tolong bantu saya teman-teman. Ada yang bisa menunjukkan Raja-Raja 19 nomor 25. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Nggak nyampe itu ayatnya. Sampai bang, sampai bang. Ayatnya, bang. Sampai bang. Raja-Raja. Satu raja-raja berapa tuh ya? Satu raja-raja 19. Satu raja-raja 19 bang. Nomor berapa itu ya? Oh, yang jelas satu raja-raja 19. Nomor 10 kali ya. Bang Handi. Apa itu? Satu raja-raja kalau menuju Damsyik itu adalah padang gurun. Aduh, kok saya bisa lupa ya? Oh, Apa mama. Maksudnya yang mana yang mau dicariin? Ke padang gurun? Iya, satu raja-raja padang gurun, satu raja-raja berapa itu ya? Ya Allah ya Karim. Ya Allah Satu ya raja-raja 19 nomor 4. Nomor 4 ya? 19 nomor 4. Bisa dibaca Bang Andi? Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian Bukan. Padang gurun menuju ke Damsyik. Oh, itu. Iya. Lupa saya. Kok saya jadi pelupa sekarang? 15 bukanlah. 15 ya teman-teman ya. Satu raja-raja 19:15. Iya. Firman Tuhan kepadanya. Ya. Begitu Bang Andi. Coba Ya, dibaca Bang Andi. Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu ke padang gurun Damsyik setelah kamu tiba. Mantap sekali. Gitu. Oke. Jadi Damsyik itu adalah menuju ke Damsyik itu padang gurun. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Lalu kemudian waspadalah sebab
apabila ada orang berkata ada Mesias, ada Yesus di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab, tuh kata Yesus, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Sekarang di dalam Kisah Para Rasul 2, Paulus menuju ke Damsyik. Ternyata 1 Raja-Raja 19:12, jalan menuju ke Damsyik itu adalah padang gurun. Nah, jadi data valid. Yesus tidak pernah mengaku akulah bintang timur. Yesus tidak pernah mengaku akulah Alfa dan Omega. Yesus tidak pernah mengaku kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Tetapi itu muncul data-datanya setelah Yesus terangkat ke langit. Seperti itu, saudaraku. Silakan. Oke bang. Kalau untuk pernyataan abang kan abang banyak itu potong ayat ya bang ya. Sedangkan yang di sini kan yang saya bilang tadi bahwasanya Yesus itu, kenapa orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan? Pernyataan Yesus sebelumnya, ya sebelum Paulus lah ini ya, kan banyak orang memperkarakan bahwasanya Kristen tuh gini-gini sama Paulus. Tapi banyak perkataan Yesus juga yang sebelum Paulus ada sudah banyak meyakinkan kami sebagai umat Kristiani kan gitu. Iya, begini saudara, Kristen itu kan nanti ada Paulus baru Kristen ini ada. Tak ada Kristen sebelum ada Paulus itu nggak ada Kristen. Kalau sejarahnya Kristen itu timbul dari sejarah gereja ya bang ya, bukan? Iya, justru itu. Justru itu. Ya, jadi, Yesus tidak pernah mendirikan gereja. Apanya bang? Yesus tidak pernah mendirikan gereja, bang. Ya dia bukan mendirikan gereja, tapi kan di waktu itu kan ada bait Allah, ada tempat pengajar-pengajar, iya. Bait Allah itu tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat, tak boleh masuk orang yang makan babi, nggak boleh masuk orang yang tidak mandi junub, nggak boleh masuk orang yang tidak mentahirkan diri, membasuh kaki, membasuh tangan. Nggak ada kursi di dalam bait suci, nggak ada. Tidak boleh pakai sepatu. Nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai sandal. Bukan gereja, itu beda. Ini kan tadi pembahasannya kan kenapa Paulus gitu kan. Ini kan melalui sejarah gereja bang sebenarnya. Kenapa Kristen itu ada? Bukan karena Paulus menguar-nguarkan. Awal dari munculnya itu kan di Antioquia bang. Jemaat mula-mula itu kan di Antioquia. Iya, siapa yang sampai di Antioquia? Yesus atau Paulus? Itu banyak orang loh bang. Memang Paulus yang membawa ke sana, tapi dalam hal mengikuti dia itu banyak orang yang diikutin, gitu bang. Banyak orang yang sampai kepada ke sana gitu kan. Maksudnya ditanya tokohnya siapa? Tokohnya di situ. Iya Paulus banyak ke sana. Dijawab. Benar, saya nggak pernah ngelak kayak tadi yang ini harus gini, enggak. Ini memang Paulus yang bawa, tapi kan di lain Paulus banyak orang yang sudah mengikuti dia. Seharusnya kalau memang Paulus sesat, seharusnya mereka harusnya menentang dia dong, kan gitu. Dan perpecahan munculnya Kristen di sejarah gereja itu bukan karena Paulus mengajar ini, enggak. Itu karena adanya ya itu sejarah gereja lah gitu. Jadi bukan aku enggak aku applause sih yang disampaikan oleh Bang Juma sih, memang aku applause. Enggak ada yang enggak, maksud saya ya fair aja, itu kan dalam tanggapan Islami begitu. Kalau tanggapan Kristen ya enggak seperti itu gitu loh. Menurut Anda ya, menurut Anda itu ajaran Paulus sinkron nggak dengan ajaran Yesus? Maksudnya sinkron? Ya kan maksudnya itu seirama nggak? Nyambung nggak ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Menurut saya sah-sah aja sih pengajaran Paulus. Bukan sah dan tidaknya, nyambung atau tidak? Enggak lah. Nyambung menurut saya. Contohnya gini, ini ya contohnya tentang sunat ya, sunat. Bukan, sunat, itu tradisi ini yang kita bahas ini tentang Yesusnya. Menurut Yesus siapa Yesus? Dan menurut Paulus Yesus ini siapa?
menurut Paulus sampai sekarang Yesus itu adalah Tuhan karena pernyataan Yesus. Nah, sekarang menurut Yesus dirinya siapa? Ya, dia adalah Tuhan yang tadi yang kita bahas tadi. Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Yang tadi abang bilang, kau sudah bersama-sama dengan aku. Waduh, parah itu. Yang tadi. Loh, itu sebelum Paulus ada loh, Bang. Dia menyampaikan seperti itu. Sekarang saya tanya sekarang saya tanya sama saudara, jarak penulisan surat-surat Paulus dengan Yesus terangkat ke langit itu berapa puluh tahun? Ya, cukup lama sih ya. Iya, makanya Yesus dalam pengajarannya, penginjilannya 3 tahun itu, dia katakan apa? Coba Anda baca di dalam Yohanes 11, apa yang dikatakan Yesus di sana di Yohanes 11 nomor 42. Dia mengatakan apa di sana kepada muridnya? Coba. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Konteksnya apa ini? Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan atau Tuhan itu sendiri? Ya, utusan. Ya, utusan. Aku tahu tapi ini bahwa konteksnya lain loh ini, Bang. Saya tahu. Saya kalau kalau kita penggal per ayat atau per nomor gitu yang biasa Bang sebutkan, itu memang kayaknya canggung menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau kita baca dari konsepnya, di situ Yesus menjelaskan. Silakan Anda konsepnya gimana? Yesus menjelaskan apa? Ini kan konsepnya ini kan Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus. Ketika membangkitkan Lazarus, dia bangkitkan dari dirinya sendiri atau dari dia yang telah mengutus dirinya? Apakah Yesus sebelum membangkitkan Lazarus dia berdoa dulu atau tidak? Berdoa dong, mengucapkan syukur dong. Berdoa. Maksudnya gini loh, Bang. Iya, jelas. Tapi Yesus di dunia itu mengajarkan kepada pengikutnya bagaimana dia harus meminta kepada Bapa. Gitu. Pengikutnya yang Anda maksud di sini Kristen? Pengikut Kristus. Maksudnya pengikut Kristus. Yang kan Kristen ini muncul nanti setelah Paulus ke Antioquia. 20 tahun setelah Yesus. Sekarang permasalahannya murid-murid Yesus ini sebelum Paulus melantik dirinya menjadi rasul, terlebih dahulu dia membasmi murid Yesus dulu. Sekarang pengikut Yesus ketika Yesus ini mengajar di Galilea, pengikutnya mendudukkan Yesus ini sebagai nabi, rasul. Orang-orang Yahudi itu menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Maka yang datang Yesus itu sebagai Mesias, bukan sebagai Tuhan. Inti dari ajarannya ketika dia datang kepada Bani Israel, Bung, ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok yang menerimanya, yang kedua kelompok yang menolaknya. Kristen belum ada. Kristen bukan kelompok dari sini. Kristen itu muncul nanti belakangan. Nah, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ada 2 kelompok dari satu komunitas, yaitu Yahudi. Kelompok yang pertama menerima Yesus, kelompok yang kedua menolak Yesus. Yang menerimanya ini bukan menerimanya Tuhan, menerimanya sebagai Mesias. Yang tidak menerimanya inilah yang memberontak, ingin membunuh Sang Mesias. Sehingga ketika ada propaganda mereka buat makar membunuh Sang Mesias yang diterima belasan orang ini, mereka mengupayakan kemudian segala siasat dan tipu muslihat untuk menjerat Yesus agar mati. Nah, upaya mereka ini digagalkan oleh Allah. Allah mengangkatnya ke atas, ke surga, ke langit. Selesai perkara. Buku ditutup. Selesai. Tidak ada lagi masalah. Nah, berjalannya waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai kemudian muncul orang-orang Farisi menulis-nulis surat, menjual cerita-cerita tentang oknum disalib, bangkit dan bla 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 bla, dijual ke Roma.
Maka terbentuklah agama Katolik. Makanya tidak ada benang merah antara Yahudi dan Kristen sudah 2000 tahun. Tidak bersatu karena memang sejatinya tak ada hubungannya. Itu Anda harus paham. Kalau Anda tidak percaya, coba kita baca Yohanes 11. Dari data 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri yang telah dibuat oleh Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini berbuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Kalau kita biarkan Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu yang terjadi, Bong. Itu yang terjadi. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kalian tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk BANGSA, bangsa itu. Imam besar Kayafas pada tahun itu bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya keturunan Yakub yang sudah bercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Ingat, ini satu perikop saya bacakan kepada Anda. Mereka sepakat membunuh Yesus sebab kalau Yesus mereka tidak bunuh, orang Roma tidak akan datang. Orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Supaya itu tidak terjadi, maka Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk orang Kristen. Jadi selesai, sabar, selesai perkara. Yesus disidang, Yesus bla 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 bla. Mereka melakukan kesaksian palsu, mereka membuat tipu-tipu muslihat, mereka kemudian melakukan kesaksian-kesaksian dan apapun yang bisa menjerat Yesus. Perkara selesai, Yesus terangkat ke langit. Yang disalib mereka, yang digantung mereka adalah orang yang berkhianat kepada Yesus. Tutup buku. Tak, 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 tak. Puluhan tahun kemudian, bahkan 3 tahun abad kemudian, diresmikanlah Yesus menjadi Tuhan. Pada saat konsili Nisia, tahun 325 Masehi. Sebelumnya Yesus ini bukan Tuhan. Bukan. Tapi ketika orang-orang Farisi menulis surat, maka dikumpulkan surat-surat itu, maka ada yang lolos pada pengkanonan kitab, yaitu kitab yang dikanon 4, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Inilah kitab yang mereka gunakan. Kitab-kitab lain yang tidak sesuai dengan imannya orang Yahudi, kepercayaan orang Romawi, mereka tolak. Filipus tolak kitabnya, Barnabas ditolak kitabnya, Thomas kitabnya ditolak, Maria ditolak semua, Andreas ditolak semua. Karena kenapa? Kitab-kitab ini menceritakan tentang Yesus, tentang pada saat dia nikah, berumah tangga, bla bla dan seterusnya. 4 kitab yang berkesesuaian dengan ajaran Roma itulah yang diterima. Ditambah surat-surat Paulus 13 buku, ditambah lagi buku Ibrani yang tidak jelas siapa penulisnya. Begitu juga Petrus, tulisan Paulus itu sendiri dikumpulkan menjadi satu, plus perjanjian lama yang sudah dikoreksi, yang sudah direvisi berkesesuaian dengan imannya orang Yahudi. Maka semua nama-nama Tuhan Elohim, Tuhan yang bangsa Yahudi, Elohim, Eloa, El Shaddai dan seterusnya, itu dihapus, diganti semua menjadi Theos. Apa itu Theos? Dewa. Tak ada lagi nama-nama Tuhan Israel dalam perjanjian lama, hilang. Yang ada cuman Theos. Apa itu Theos? Artinya dalam bahasa Indonesia adalah dewa, bukan Tuhan. Nah, sehingga lahirlah Kristen. Jadi tidak ada hubungannya. Makanya Islam datang meluruskan.
ajaran Nabi Isa yang dibelokkan oleh ahli kitab, lahirlah Kristen. Itu yang perlu Anda pahami. Iya. Makanya kalau Anda sih, cari, Bung, kalau Anda cari 10 detik, kalau Anda cari pengakuan Yesus, akulah Alfa dan Omega, kepadaku diberi kuasa di dunia di akhirat, aku awal dan akhir, akulah bintang timur, itu tidak akan Anda temukan. Itu muncul nanti belakangan, puluhan tahun setelah Yesus itu tak ada di bumi. Oke, silakan. Nah, kalau menurut saya sih ya Bang Jumaya, tadi kan itu kan pernyataan-pernyataan mereka ya. Berarti berbeda dengan visi misi Yesus yang kami anggap adalah sebagai Tuhan yang datang untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, ya. ini bahaya itu. Silakan. Dan gini, bukan bahaya bagi kami, itu sih pendapat Anda ya. Karena Yesus sudah beberapa kali menunjukkan bahwa keilahian Dia. Nah, membangkitkan orang mati, dia apa ya? Dia mengajarkan tentang kealahan, keilahian Dia gitu. Jadi yang disampaikan oleh Bang Juma tadi itu adalah tentang apa yang mereka rencanakan, tapi di visi misi Yesus itu adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia gitu. Dan juga tadi dikatakan di ini tadi mana ya, di Lazarus tadi ya Bang ya, ada dikatakan akulah kebangkitan dan hidup di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dia bertanya kepada Marta. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Itu udah dijawab sama Marta. Aku percaya bahwa engkaulah Mesias. Iya, Mesias. Bukan Tuhan, kan? Mesias, sang juru selamat yang bisa menebus. Ya gini, yang bisa menebus dosa manusia itu siapa kalau bukan Tuhan? Di mana dalilnya Yesus menebus dosa? Tolong tunjukkan di mana akulah yang menebus dosa manusia, mana dalilnya? Ini saya tanya dulu, upah dosa apa? Upah dosa? Upah dosa adalah maut. Kalau tidak percaya Yesus itu sebagai Mesias. Gini, upah dosa adalah maut. Maut itu meminta kematian kan Bang? Neraka, kematian. Nah, manusia kalau tidak ada penebusan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Sekarang tunjukkan di mana Yesus mau enggak gini Bang. Yesus mau ciptaannya itu tidak masuk ke dalam hal itu. Dia harus mengorbankan dirinya. Bukan ngarang bebas. Di mana dalilnya Yesus mengatakan bahwa Dia pencipta? Aduh, muncul. Saya kadang jengkel kalau nipu-nipu orang itu. Jengkel saya. Bukan nipu loh Bang. Di mana dalilnya Yesus menciptakan? Kami di dalam Alkitab kami lah, ini Yohanes 11 ayat 25 dengar. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan hidup. Barang siapa yang percaya. Barang siapa yang percaya kepadaku. Betul? Iya. Bukan percaya kepada oknum lain. Betul? Loh, yang percaya kepada oknum lain itu enggak ada loh Bang. Kami percaya sekarang kepada siapa Yesus yang ngajarin Anda? Siapa yang ngajarin Anda menyembah Yesus? Maksudnya gimana Bang? Menyembah Yesus? Ya, Anda kan mempertuhankan Yesus kan? Anda mengibadahi Yesus kan? Anda mengatakan Tuhan. Siapa yang mengajarkan itu? Loh, Yesus sendiri mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapapun ia akan hidup walaupun ia sudah yang mati. Percaya kepadaku. Ya, kami percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang menebus dengan cara apa manusia. Dengan cara apa Yesus bisa menyelamatkan? Percaya kepadanya. Kematiannya di kayu salib. Nenekmu kiper. Siapa yang mengajarkan itu? Loh. Siapa yang mengajarkan? Yesus loh. Di mana? Coba. Tadi murid-muridnya saja, orang yang sama dengan Yesus tak percaya itu. Anda mendapatkan ilmu itu dari mana? Akulah hidup, akulah kebangkitan, kata Yesus. Terus, barang siapa yang percaya kepadaku. Nah, percaya kepada Yesus berarti bukan percaya kepada yang lain. Kalau percaya kepada
Iya. Kami percaya kepada Yesus. Kalau sebagai Anda juru percaya selamat kami yang kepada hidup. Yesus, Anda tidak akan mungkin menggantikan Tuhannya Yesus. Sekarang Yesus mengatakan Tuhan satu-satunya itu siapa? Lah, dia sendiri kan yang tadi kita udah baca loh tadi di Lukas mulai tadi, ngaco. Bang. Yohanes Bukan 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau atau mengenal aku. Yohanes berapa tadi, Bang? 17 nomor 3, Bung. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai apa? Utusan. Makanya, aduh gimana ya saudara saya ini. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Maria mengatakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jelas sekali kok. Iya, Bang, betul. Yang dikatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah, memang betul. Itu dalam konteks kemanusiawian dia. Kan udah tadi ini sudah masuk ke ajaran Kristen ini. Kalau sudah bawa-bawa kemanusiaan dia, keilahian dia, itu masuk ke ajaran Paulus. Bukan ajaran Yesus lagi. Bukan ajaran Paulus. Sekarang begini, Bang. Siapa yang bisa membatasi kuasa Allah? Allah mau berbuat apa, siapa yang bisa membatasin? Kalau Allah mau berbuat demikian, maka jadilah demikian, kan begitu? Maksudnya Anda ingin menjual bahwa Maria melahirkan Tuhan, gitu? Bukan, maksud saya yang Abang bilang tadi, bahwasanya Yesus itu ini. Kalau Yesus mau, kan Yesus kami bilang, dia mengatakan seperti ini, mengajarkan bahwasanya dia itu juga manusia, dia juga ilahi. Siapa yang mengajarkan Anda bahwa dia juga ilahi? Loh, Yesus sendiri bisa melakukan mujizat, itu keilahiannya. Mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 ikan. Baik. Gitu. Baik. Baik. Saya hargai. Sekarang pasang kuping baik-baik. Yohanes 5:36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, apalagi hanya kesaksian jemaat gereja, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku. Anda mengatakan membangkitkan orang mati, membuat air jadi anggur. Bahkan saya mengatakan, andai saja Yesus bisa menjadikan matahari menjadi 5, matahari terbit dari selatan, terbenam di barat, dan Yesus naik ke langit, ke gunung yang paling tinggi, menggunakan toa yang paling kencang didengar seluruh umat manusia sekalipun, dan Yesus mengatakan, wahai seluruh umat manusia, aku Yesus, tiada Tuhan selain aku, maka orang berakal tidak akan pernah mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Yesus berkata atas perintah Tuhannya. Ini aku bersaksi, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah mujizat. Mujizat yang diberikan, yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melakukannya di depan orang-orang Yahudi. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Justru Yesus membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, untuk meyakinkan penolak-penolaknya bahwa dia ini adalah Mesias utusan Tuhan. Tapi Kristen yang muncul ratusan tahun, ribuan tahun setelahnya, justru menjadikan itu sebagai bukti ketuhanan. Itu lucu. Yesus mempersaksikan semua yang aku lakukan, pekerjaan apapun itu, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Itu menurut Yesus.
tapi Anda mengatakan dia punya sisi kelayan. Mana? Begitu hormati. Halo, kesaksian Yesus menurut tentang itu semua hanyalah bukti kenabiannya, bukti kerasulannya, bukti bahwa dia adalah Mesias. Makanya Bung, terakhir ya, biar ada yang lain bisa menanggapi. Di dalam Matius 7, coba Anda baca, apa yang Anda alami nanti? Menurut Yesus, bukan menurut saya. Kata Yesus dalam Matius 7 nomor 15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ini perkataan Yesus kepada muridnya yang asli, bukan Kristen, yang muncul puluhan ratusan tahun berikutnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, walaupun pohon yang baik itu menghasilkan buah yang, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini kata Yesus nih, dari buahnya kau bisa mengenal. Apa buahnya menurut Yesus? Buahnya apa? Loh, Yesus mengajarkan apa Bang? Kasih. Tidak ada kasih. Jangan Anda tambah-tambahkan. Buah dari enggak. Buah dari buah. Dari buah nabi palsu itu kamu dapat melihatnya, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu buahnya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Ini buahnya di mana? Di Kristen atau di Islam? Tuhan itu adalah dari pohon yang baik. Ada juga yang memanggil aku Tuhan tapi dari pohon yang tidak baik. Tanda-tandanya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, tetapi tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Coba Anda baca. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya menguji, atas kehendak siapa Anda ke gereja hari Minggu? Hari Ingat? Sabat kan? Sabat hari apa? Hari perhentian. Sabat itu hari apa? Hari perhentian. Hari Sabat ketujuh. itu Hari ketujuh. Hari ketujuh itu hari apa? ketujuh. Hari ketujuh itu hari apa? Lah ya bisa dihitung lah. Hari Minggu lah. Ya. Hari Ahad. Hari Ahad itu hari pertama hari Minggu. Hari Sabat itu hari Sabtu. Itu hari ketujuh. Hari Sabtu itu hari ketujuh. Bukan hari Minggu. Hari Minggu itu adalah santai, hari Dewa Matahari, hari penyembahan dan hari rayanya, hari pesta-pestanya orang Roma Yunani adalah hari santai, hari Minggu.
Kalau hari Sabat itu hari Sabtu. Itu yang pertama. Atas kehendak siapa Anda kemudian makan babi? Anda Paulus jawab aja. Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Atas kehendak siapa Anda menjadikan Paulus sebagai rasul? Yesus sudah tertulis di dalam kitab, Bang. Bintang Timur. Harus sesuai dengan kehendak Bapa, Bung. Anda baca Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, mar, kurios, lar, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Berarti Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapa. Boleh Anda memanggil dia Tuhan, boleh. Yang penting Anda melakukan kehendak Bapa. Tapi adakah kemudian Bapa mengajarkan memanggil Yesus Tuhan? Tidak. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini agama mana ini? Dalam nama Yesus, kuusir setan. Ini agama apa ini? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Kristen, Bung. Makanya saya Kalau katakan, menurut saya ini konteksnya agak berbeda emang ya. Kalau maksud Yesus di sini bukan setiap orang yang bersyukur ke Tuhan akan masuk. Artinya bukan hanya orang yang, kalau dalam Kristen bukan hanya orang datang ke gereja atau beribadah gitu, tapi kelakuannya di luar tidak menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, itu yang dimasukkan dalam perkataan Tuhan ini. bukan. Nabi-nabi palsu ini dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Iya, tapi kalau apa ya? Kalau kita lihat di sini kan, Bung, Yesus tuh mengajarkan buahnya ada yang buah yang baik kan gitu. begini saudaraku, ini saya ulang lagi, saya uji lagi kejujuran saudara. Ketika Yesus mengatakan ucapan ini ucapan untuk Yahudi atau ucapan untuk Kristen? Ya, pada zamannya si Yahudi memang. Nah, Yahudi. Berarti Yahudi ketika Yesus mengatakan ucapan ini, oke, maka orang-orang Yahudi akan melihat ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Siapa sih di antara orang yang bukan orang Yahudi yang memanggil guru kita dengan panggilan Tuhan, memanggil guru kita dengan panggilan Tuhan, lalu mengusir setan pakai nama guru kita, lalu bermujizat pakai nama guru kita? Siapa sih? Dari Arab nggak ada. Dari Asia siapa ya? Dari Barat siapa ya? Oh, ternyata orang Katolik. Ini ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Serigala itu apa? Serigala. Lambang Roma itu apa? Serigala. Orang pertama sebelum orang Indonesia memanggil Yesus Tuhan itu orang Roma. Orang pertama yang bermujizat mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus itu orang Roma. Orang Indonesia ini belakangan. Nanti masuk kemudian orang Inggris, orang Jerman dan orang Belanda, baru ada Kristen Indonesia. Yang pertama yang dimaksud Yesus di sini adalah Katolik pertama kali. Mereka lah yang dimaksud buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Dan Anda penerusnya. Atas kehendak siapa orang Roma kemudian makan babi? Elohim? Bukan. Ibadah minggu Elohim? Bukan. Menyembah Yesus Elohim? Bukan. Makan babi Elohim? Bukan. Tapi mereka mampu bermujizat. Kenapa? Karena mereka adalah pasukan dan malaikat dari bintang timur Halal bin Zakar. Sederhana itu. Saya kalau jadi Anda, Bung, Anda masuk dalam kategori ini, memanggil Yesus Tuhan. Pendeta-pendeta Anda mampu mengusir setan, mampu bermukjizat, mampu bernubuat. Itu pendeta-pendeta dan pastor-pastor Anda. Anda masuk dalam lingkaran ini. Nah, apakah Anda bagian dari yang baik? Deteksi diri Anda. Tanya, atas kehendak siapa saya menjadi Kristen?
Atas kehendak siapa saya menyembah Yesus? Atas kehendak siapa saya merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa saya makan babi? Atas kehendak siapa saya tidak bersunat? Atas kehendak siapa saya ke gereja? Atas kehendak siapa saya ibadah minggu? Tanya. Kalau Anda sudah menemukan dalil-dalilnya bahwa itu Bapa Elohim yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang menginginkan kemudian Anda melakukan hal tersebut, silakan Anda lanjutkan. Tapi kalau tidak, siap-siaplah. Kalau Anda tidak keluar dari kelompok itu, maka siap-siaplah diusir oleh Yesus dan dikatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ingat Matius 13:50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Inilah kemudian yang dikatakan oleh Al-Quran, Bung. Karena Al-Quran ini kan datang belakangan kemudian melihat kemudian orang-orang Kristen, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan menerangkan kepada kami umat Islam. Apa kata Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan apa yang mereka sembah mengingkari pujaan atau pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Ternyata terbukti di dalam Matius 7. Apa yang mereka sembah, Yesus, menjadi musuh bagi mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran. Wa idza husyiran nasu, Al-Ahqaf ayat 6. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, Yesus yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka, dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Ini isi kandungan Al-Quran. Ternyata terbukti Matius 7 nomor 15 sampai 63. Yesus memusuhi orang-orang yang menyembahnya. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Itu kata Yesus. Berarti pujaan-pujaan yang mereka lakukan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, bahkan mengusir setan pakai namamu juga? Kata Al-Quran, pemujaan yang mereka lakukan, wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan apa yang mereka lakukan berupa pemujaan, Yesus ingkari. Dan terbukti dalam kitab saudara. Pada hari terakhir, apa maksudnya itu? Hari kiamat. Aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya, silakan Anda renungkan. La ikraha fiddin. Tugas saya hanya memberi peringatan. Kalau Anda ingin merenungkan, silakan. Anda ingin membantah data-data saya juga bagus. Itu silakan. Tapi dengan catatan, gunakan akal saudara untuk mendalami Bible. Pelajari Bible baik-baik. Tanamkan keinginan, semangat, giat untuk belajar Bible. Tinggalkan dulu doktrin dan dogma bapak-bapak gereja dan pastor. Tinggalkan dulu. Karena dia mengejar perpuluhan dari Anda. Anda pelajari Bible, baca dalam-dalam Bible itu secara mendetail. Lalu kemudian Anda seringkan kepada kita Apologet Islam Indonesia. Ingat, Bung, kami tidak mendatangkan, kami ingin tidak mencari dana. Kami tidak membutuhkan perpuluhan dari Anda atau jempol dari orang. Kami tidak membutuhkan sanjungan. Kami tidak butuh terkenal. Yang kami butuh hanya amar ma'ruf. Mengajarkan kepada yang ma'ruf agar orang meninggalkan yang mungkar. Silakan Anda pelajari. Ingat, pastor dan pendeta punya misi. Apa itu? Perpuluhan. Demi perpuluhan, demi duit, orang disumpah dengan kitab suci pun, disumpah dengan Al-Quran, disumpah dengan Bible. Ketika mereka menjabat pun mereka bisa langgar demi duit. Apatah lagi kalau hanya cuma membaca-baca Bible. Saudara-saudara, Yesus telah menggenapi semua apa yang Tuhan firmankan dalam perjanjian lama. Habis itu nelpon, Pak, nomor tanggal sekarang tanggal berapa, Pak? Perpuluhan belum setor, Pak. Ada misi, ada tujuan yang ingin dia capai, yang ingin diraih, yaitu kenikmatan duniawi. Tapi mengenai keselamatan saudara, Anda perjuangkan seri dari Bible. Kami hanya ingin Anda belajar, saudara belajar mendalam. Anda mau terima silakan, Anda tidak terima juga silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agama Islam. Hanya saja Islam itu bisa
ditempuh, bisa diraih, bisa ditemukan dengan akal, bukan dengan doktrin. Makanya di Islam itu nggak ada dogma, nggak ada doktrin. Demikian saudaraku, mungkin sekian dari saya. Kalau ada Siap. yang ingin Makasih, menambahkan Bang. mungkin dari sama-sama. Terima kasih Bang atas Saya juga berterima kasih. sharing ilmunya Bang ya. Iya, saudara Saya sudah nggak ada berdiskusi berniat dengan baik. mengatakan nggak ada mengatakan ini, cuman kan ya seperti yang Abang katakan, apa itu agamamu, agamaku, Iya. agamaku. Jadi Silakan. saya bukan mau berdebat, sebenarnya hanya berdiskusi saja. Terima kasih atas ilmunya ya Bang ya. Sama-sama, Mungkin saudaraku, Abang betul, saya juga saya harus berterima kasih. belajar dulu nih dari Bible nih. Saya harus Iya, belajar perdalam. dulu dari Bible. Baik. Bukan berarti saya di sini mengatakan saya agama Abang nggak benar, gitu ya Bang ya. Iya, betul. Anda Siap, belajar, siap. saya pun belajar. Silakan belajar dengan tekun dan baik. Dan saya juga Siap. berterima kasih atas Anda meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama. Dan saya minta maaf, pasti ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya minta maaf untuk itu. Siap. Semata-mata Oke. sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dari agama saya. Silakan Siap, sahabat Bang, yang siap, Bang. lain diambil alih. Saya serahkan semuanya kepada teman-teman kita yang lain. Terima kasih. Kalau saya pesan kepada Bro Ridwan, pendek pesannya. Bro Ridwan, pendek pesannya. Sebelum Anda pamit, Ya, pendek siap, saja. Apa itu? Tolong pakai akal, bedakan antara manusia dan Tuhan. Kalau ini Anda sudah Siap. bedakan manusia dan Tuhan, saya yakin selanjutnya Anda nyaman dalam berakal. Kira-kira Siap. begitu. Terima kasih atas masukannya Bang. Nanti ya kita pelajari ya, tapi yang pada intinya ya kan agamamu, agamaku. Kita kan hanya sharing aja Bang. Hidup yang di dunia ini kan gak ada yang kekal. Nanti pertanggungjawabannya di atas masing-masing. Betul sekali itu Bang. Harus bertanggung jawab apa yang pernah kita perbuat. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang ya. Udah Oke, Bang kasih Ridwan. waktu, ruang di tempat ini. Host, makasih host. Sudah kasih ruang saya di Iya, sini Bang. untuk Iya. sedikit belajar. Kalau sekiranya masih ada unek-unek lagi, Bang Juma masih akan berdiskusi Siap. berikutnya dengan Anda. Siap. Silakan datang. Siap. Terima kasih Bang. Yo, Oke. assalamualaikum, shalom. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Asik sekali diskusinya. Inilah yang dimaksud diskusi. Gitu loh. Jadi saling menghormati satu sama lain. Beda kalau di room mereka di sebelah itu. 8 orang bicara, Bang Juma cuma 1 orang. Aku nggak tahu apa yang didengar gitu. Ya, semoga teredukasi buat kita semua. Tolong teman-teman itu kalau ada diskusi kayak gini dicatat. Dicatat, inilah namanya belajar. Belajar sambil menikmati. Dicatat. Oh, ini loh tadi penjelasannya. Kalau Oten menjawab begini, ini loh penjelasannya. Oh, pakai data ini. Dan seterusnya gitu ya. Kita sambut lagi nih Pak Yanto. Oh, Tahyan. Selamat. Udah pagi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, dari Kristen apa? Oh ya, ada mau disampaikan Bang, silakan. Kalau saya melihat suatu hal yang orangnya tidak terlalu ribet, dibuat ribet gitu dengan banyaknya perdebatan. Aku nggak terlalu nyimak ini, ada yang bisa dengar nggak tuh? Kurang, suaranya kurang. Sebenarnya perdebatan itu tak perlu dibikin ribet, tapi karena mungkin ya kami yang kelas bawah lah katakan gitu, kami tidak mengerti dengan apa itu namanya yang belajar ini segala macam. Kami hanya sudah berdoa satu hal seperti itu. Kami itu diberi roh untuk boleh memahami dan mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi tanpa diajar-ajar dengan hal seperti ini pun, dengan ribet-ribet seperti ini pun, sebenarnya kami sudah mengerti mana itu yang baik, mana yang tidak baik. Contoh, boleh saya kasih contoh ya Pak? Tentang hal berbuat baik, sederhana. Kalau kita mengenal Tuhan itu Maha Suci dan tidak mau dibanding-bandingkan dengan yang lain. Sepaham Pak? Kemudian ada perdebatan-perdebatan seperti ini yang justru saya perhatikan bahkan jadi saling menghujat.
Padahal jikalau memang ajaran Islam itu baik, Abang jangan berpendapat dong. Tadi diskusi nggak ada hujat-hujatan, aman terkendali kok. Abang kok bisa memframing begitu? yang pegang leher gitu ada lah, Pak. Ada sampai itu, jangan kan nggak seperti itu. Tadi Anda menyimak perdebatan ini, diskusi ini nggak ada hujatan nggak? Mungkin saya boleh salah memahaminya, tapi menurut saya ada seperti itu. Maksud saya gini loh, Pak. Tapi jangan Anda memberi kesimpulan dong, nggak bagus itu loh. Maaf mungkin itu boleh saya mungkin. Nah, kuatkan suaranya Lejanto, biar jelas. Jadi maksud saya begini, kita boleh mempelajari, kami lah katakan di Kristen boleh mempelajari Al-Quran hanya sekedar untuk memperluas pengalaman, memperluas untuk memperdalam iman, apakah yang kami pegang itu sudah benar apa tidak. Hanya sebatas itu aja. Kalau untuk mendikte saya mungkin tidak ada alasan seperti yang sering Bang Juma katakan itu dalam kitab ini, padahal dia bukan orang Kristen loh. Dia bukan orang Islam, tapi kok bisa... Stop dulu, udah cukup. Kalau Bible itu tidak mau ditanggapi, Bang, ya simpan aja di laci. Jangan dijual bebas. Ya, tulis di situ, umat Islam tidak boleh membelinya. Semua yang di internet terbuka di Google itu dihapus. Gitu ya. Jangan dipublikasi kalau nggak mau ditanggapi, Bang. Itu pertama. Yang kedua, kalau nggak mau ditanggapi lagi nih, istilah-istilah Islam yang ada di terjemahan itu hapus. Nah itu dua pesan saya itu, Bang. Kalau nggak mau ditanggapi, silakan. Istilah Islam yang seperti apa maksudnya, Bang? Oh, banyak sekali, Bang. Sampulnya apa itu? Sampul yang Anda pegang apa bacaannya di situ? Alkitab. Ya, itu Alkitab dari mana? Alkitab bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia? Hah? Bahasa Indonesia. Bahasa Arab, Bang. Karena kita tinggal di Indonesia. Nah, ini dia yang saya maksud. Menurut Anda apa arti Alkitab? Ya, kitab suci. Nenek mengkiper, salah. Yang masuk di dalam negeri ini itu bukan sampulnya tadinya Alkitab, Bang. Yang dibawa oleh Belanda itu, dan yang dibawa oleh Nomensen Jerman itu, yang dibawa oleh Portugis itu, yang dibawa oleh Inggris itu, sampulnya tertulis adalah Bible, Biblika atau Biblos. Sampai di tanah air kita ini dirubah menjadi Alkitab. Itu Alkitab nama lain daripada Al-Quran. Supaya bisa mudah mengelabui gitu loh. Itu loh, Bang, jadi harus paham dulu. Nah, sepanjang ini masih ada, ya jangan larang kami untuk meluruskan. Karena di luar negeri, tempat asal, dengerin dulu, Bang, tempat asal buku-buku ini dibuat, tidak ada istilah Islam. Bukan Alkitab namanya, tapi Bible, Biblos, atau Biblika. Begitu, Bang. Itu kan, Pak, bahasa sederhana supaya... Nah, ini lagi alasan klasik. Udah dikasih tahu nggak mengerti. Ngomong, abang ngerti dong. Oh iya begitu ya. Terima dong kalau dikasih tahu. Jangan ngeyel. Bukan ngeyel loh, Pak. Kita juga kan kasih pendapat juga. Kita orang bawah supaya bisa dapat mengerti. Jadi orang lembaga Alkitab itu membuat itu supaya kalangan bawah kami yang tak berpendidikan. Oke, saya tanya kalau begitu, siapa yang merubah? Tadinya sampulnya yang dibawa penjajah itu Bible menjadi Alkitab. Siapa yang merubah itu? Lembaga Alkitab Indonesia. Apa maksudnya dirubah? Itu nggak ada dirubah. Itu karena memang Berubah, Bang. bahasanya yang bahasa seperti yang gampang dicerna masyarakat bawah gitu loh, Pak. Enggak, gampang untuk menipu, Bang. Wah, itu menurut Bapak. Ya memang tipu, Bang. Abang tahu nggak arti Bible apa? Kitab suci. Enggak, arti Bible apa, Bang? Kitab suci. Nenek mengkiper salah. Bible itu artinya kumpulan buku-buku. Yalah, kitab suci bagi kami. Aduh, nggak berilmu ah. Udah turun, Bang, nggak punya ilmu. Males gua. Di lembaga Alkitab itu Belajar lagi sana. Udah. sederhana supaya kami... Belajar lagi sana. Males gua diskusi kalau orang nggak berilmu.
Atau kalau nggak punya ilmu nggak usah naik, mending nyangkul. Malu loh bang, masa Bible sendiri sampulnya kitabmu itu lo buku, kau nggak tahu artinya. Kita dikasih tahu malah ngeyel kau ah. Bible itu artinya kumpulan buku-buku. Nah kalau mau diarabkan ya kutubun, gitu loh. Apalagi nih Musa dibawa-bawa nih? Emang ada Musa di Bible? Nggak ada. Di Bible itu bukan Musa, tapi Moses. Nah dari mana kau ambil kata Nabi Musa? Dari Al-Quran. Nyomot lagi, nyolong lagi. Di original teks Bible di Ibrani itu, Hebrew itu Moses. Tidak ada Musa di sana. Nah kenapa ada Musa di terjemahan? Ya karena minjem dari Al-Quran. Nyolong lagi, nyomot lagi. Kalau nggak nyomot kalian nggak hidup apa ya? Kalau nggak nyomot kalian nggak bisa laku apa itu buku kalau nggak nyomot-nyomot. Duluan Bible daripada Al-Quran. Tapi kenapa yang belakangan datang lu colong, lu tiru coba? Bagaimana mungkin orde lama ya meniru orde baru? Kalau anda duluan ya is okay. Tapi punyalah pendirian, punya identitas, harga diri gitu loh. Kenapa mesti harus niru-niru yang belakangan menurut anda gitu loh? Itu yang kau harus pahami bro, semuanya ya, pahamilah. Kalau ini anda lakukan dengan baik, punya jati diri, identitas, cakep itu seperti Hindu, Buddha dan lain-lain itu loh. Nggak saling mengganggu satu sama lain. Saya rasa diskusi seperti ini kurang. Gitu loh. Ini tugas kita meluruskan. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan ini Anda terus gaungkan, akhirnya saudara-saudara saya yang awam, yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh, Anda bodoh-bodohi untuk murtadkan dengan alasan ya kita sama, lihat aja sama. Kita punya Alkitab, lu Al-Quran sama kan? Nah itu. Kita juga punya Allah sama kan? Allahmu gitu kan? Dan seterusnya. Gak bisa bro. Pakailah apa adanya tampilannya. Jangan disetel-setel itu barang. Kalau dia mereknya seperti Yunani, Yunani gitu loh. Jangan ke Arab-Araban dong. Enak aja. Tampilkan keyunaniannya dari Roma itu. Kenapa mesti malu? Jangan malu, tampilkan identitas keromawiannya itu loh. Bahwa kau punya identitas itu, originalitasnya adalah Romawi, Yunani. Tampilkan di situ. Jangan dibungkus dengan keislaman. Itu namanya serigala berbulu domba. Gak bagus itu. Oke? Mari diskusi baik-baik, saling menghormati satu sama lain. Tapi kalau nggak ada ilmu, nggak usah naik lah. Males buang-buang waktu. Silakan Pak Riko. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat yang di bawah yang belum kenal. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang kami jual adalah pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, pastel abon tenggiri, kerupuk tenggiri, peletek cumi-cumi dan stik cumi-cumi. Ya, yang berminat bantu kami silakan untuk japri WhatsApp kami yang ada di akun kami ini. Di bio-nya ada nomor WhatsApp. Kami kirimkan ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Insya Allah amanah dan halal melalui lain parcel, cicipan dan JNT. Tidak bisa COD. Ditunggu ya orderannya, bantu kami. Bang Andi tambah dikit. Oh ya teman-teman ya, kalau ingin berbagi ya silakan. Ini beliau dagang, bukan minta-minta. Ya di DM aja Riko Mualaf ya, di TikToknya dia itu di DM aja. Yang di situ ada nomor teleponnya. Ya enak kok, saya masih ada abonnya. Baru kemarin habis abonnya itu. Enak buat sarapan pagi pakai bubur. Lain-lain gitu ya. Ya.
Yang mau ngasih ke para debater, ngasih bingkisan ini juga boleh ya, saya tunggu. Misal untuk Bang Handi, Bang Zuma, untuk Ustadz Arif itu, untuk siapa aja yang kalian sukai, silakan ya japri saya. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru masuk nih. Waduh, kok turun dia? Jangan lupa juga teman-teman yang ingin memiliki baju yang ada gambar Bang Juma, ya silakan bisa hubungi HP saya, bisa langsung ke sahabat Bang Juma di komalnya, di DM aja di sana. Keren bajunya gitu loh, keren. Ada yang mau hubungi nomor saya, nanti tak langsung kasih nomornya Dek Saldi. Size-nya ada ada S, ada L, XL habis kalinya. Waduh, ada penghuni wanita Samaria nih, gimana nih wanita Samaria naik? Ustaz Arif itu ada wanita Samaria. Gimana itu? Bu Rasmi belum ngantuk, Bu Rasmi. Belum. Kayaknya masih jualan ini di pinggir jalan ini. Bu Rasmi, apa bedanya Tuhan dan manusia, Bu Rasmi? Bu Rasmi, apa bedanya Tuhan dan manusia? 1, 2. Bedanya Tuhan dengan manusia, Tuhan itu sudah ada di surga sebelum dunia ada. Dan manusia itu adalah keturunan Adam. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Ya? Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Ya, manusia itu ciptaan Tuhan. Oke. Apakah Yesus manusia? Yesus manusia. Ya, Yesus manusia. Berarti manusia Yesus ciptaan Tuhan. Pasti melingkar nih sama Rian nih. Pasti melingkar nih. Pasti melingkar jawabnya. Lihat aja. Manusia itu ciptaan Tuhan. Yesus itu manusia. Artinya manusia Yesus ciptaan Tuhan. Pasti dijawab melingkar-lingkar nih. Lihat aja. Oke, biar saya jawab ya. Ya, manusia itu adalah ciptaan Tuhan, di mana Allah Tuhan menciptakan manusia itu. Allah itu roh yang dihembuskannya ke Adam, itu manusia pertama adalah rohnya, maka rohnya Adam itu adalah anak Allah. Yang nanya Adam siapa? Jangan melingkar. Manusia itu ciptaan Tuhan. Yesus itu manusia, berarti Yesus ciptaan Tuhan. Setuju? Oke, makanya dengar dulu saya jawab. Ya nggak perlu dijawab. Jadi, setuju. loh, tidak setuju, tidak pas yang kamu bilang. Berarti Yesus Jadi bukan Tuhan manusia. itu, Berarti dengar Yesus, dulu. jadi Yesus bukan Makanya- manusia. Yesus manusia atau tidak? Udah tadi dijawab, Yesus itu manusia. Manusia itu ciptaan Tuhan. Berarti Yesus manusia ciptaan Tuhan. Selesai. Apa yang lu bawa-bawa lagi? Adam lah, roh lah. Aduh, sama Ria. Bu Darmi kalau lagi dapat, Ibu Rasmi kalau lagi dapat dibawa aja. Dibawa aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya mak, Pak. Manusia itu adalah anak Allah. Ya, Adam itu anak Allah.
Adam adalah anak Allah yang jatuh ke dalam dosa. Maka Allah menyelamatkan anaknya, Allah Bapa menyelamatkan anak. Udah, diam. Nih. Ada yang mau? Silakan ya. Gini loh, jawaban kami kenapa kalian tidak pernah terima gitu? Kenapa kalian mengartikan Alkitab kami sesuka hati kalian dengan kesalahan kalian gitu? Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya, manusia Yesus itu ciptaan Tuhan apa bukan? Yesus bukan ciptaan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Berarti manusia Yesus tidak diciptakan? Tidak. Jadi Dia terus sendiri yang berkehendak menjadi manusia. Katanya tadi manusia adalah ciptaan Tuhan. Ya, manusia adalah ciptaan Tuhan, betul. Ya, Yesus manusia Tetapi kalau Yesus manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Oke, Tuhan menjadi manusia berarti nggak ada Tuhan lagi. Kan Tuhan sudah menjadi manusia, berarti nggak ada Tuhan dong. Menurutmu sekarang Yesus di mana? Yesus di langit. Ya, Yesus di sorga. Tuhan Nggak ada, sorga. di langit. Sorga itu di atas langit, bro. Nggak Karena ada. Yesus akan datang bersama dengan awan-awan, ya. Tamalasa. Yesus Kagak ada. akan datang bersama dengan awan-awan. Di Bible itu nggak ada yang bilang paradiso. Semua mengatakan di sana. Uranon. Originalitasnya Uranon, berarti langit, bukan paradiso. Di Alkitab, di Alkitab mana ditulis paradiso? Nggak ada, yang ada Uranon, yang ada Uranon. Enggak ada, yang ada itu kau mengada-ngada. Ya, ini dasar bloon juga ini orang ini. Jadi bilang. Ya, entar lagi. Udahlah diam aja deh. Bu Rasmi, Ini memang tadi ini. siang itu Ini memang sama LAI Demian ini itu. suka apa ya? Suka nerjemahin yang bikin orang sakit kayak ibu ini. Dibilangin terjemahnya yang baik, tetap aja dia mau sakit. LAI tolonglah, kasihanlah ini. Dayang-dayangmu semua ini menjadi kasihan gitu loh. Terjemahinlah yang bener. Kalau Uranon ya langit, jangan bilang surga. Duh, kasihan deh lo. Dibodohin Tadi bang, siang itu bang. berantem sama Demian itu, Bang Handi, Bu Rasmi. Beda pendapat. Di terjemahan di perjanjian lama juga Hasamayim langit. Di perjanjian lama itu. Bang. Itu dibodohinya bang. Ya Pak. Yang dibodohi mungkin sama pendeta-pendetanya itu kali. Ya pendeta juga dibodohi oleh terjemahan Pak. Sama membodohi-bodohi. Iya itu. Ngejar perpuluhan aja berarti dia. Itu di typing katanya diam kau. Jadi Bu Rasmi kalau mendengarkan, tadi dari awal Anda mengatakan manusia itu ciptaan Tuhan. Anda mengatakan Yesus adalah manusia. Artinya Yesus adalah ciptaan karena dia manusia. Kenapa lagi melingkar-lingkar? Otak apa di dalam dirimu itu? Apakah ada bintang timur? Bintang timur inilah yang membuat Anda begini. Bintang timur itu menyesatkan manusia. Bintang timur itu adalah Lucifer yang menyesatkan manusia. Supaya menggeser akal sehat, supaya apa? Tadinya manusia lu jadi katakan Tuhan. Itulah fungsi Lucifer. Kita ini ingin membebaskan Lucifer dari diri Anda. Tapi kalau ngeyel ya silakan saja, nggak maksa kok. Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk. Ya, bukan kebalik, makhluk yang menggantung Tuhan di tiang salib. Kebalik itu.
Tuhan itu yang menjaga dan mengontrol dan merawat manusia. Bukan kebalik, manusia merawat Tuhan. Jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Jadi makhluk itu tempat bergantungnya, ya, tempat kembalinya, tempat memintanya ada kepada Tuhan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Tuhan yang digantung oleh makhluknya, jangan. Manusia merawat Tuhan, Bunda Rasmi, jangan. Jadi Bunda Maria itu yang dirawat adalah manusia, bukan Tuhan yang dia rawat. Yang dilahirkan Maria juga itu adalah manusia yang bakal nanti menjadi utusan Tuhan setelah dia mencukupi umur, menerima firman. Jadilah dia rasul, jadilah dia nabi untuk mengajari Bani Israel. Sederhana kok itu. Yang membuat ini berubah total, tadi kan dibahas oleh Bang Nyuma, adalah tulisan Paulus mulai dari Antioquia itu tadi, setahun lamanya di sana bersama murid-murid. Makanya siapa Yesus menurut Yesus, siapa Paulus menurut Yesus, beda. Yesus menurut dirinya adalah utusan Tuhan, berjubel datanya. Tapi siapa Yesus menurut Paulus adalah Tuhan, datanya juga ada. Nah kalau ada Bu Rasmi menuangkan Yesus, artinya Anda lebih cenderung mengikuti ajaran Paulus dibanding ajaran Yesus itu sendiri. Mudah kok itu Bu Rasmi. Saya kira kau udah sembuh, ternyata tanpa parah penyakitmu Rasmi. Semakin lama semakin sakit. Sakitnya tuh di mana Rasmi? Ini kenapa ini si Woi mau naik? Mau diskusi ya, mau naikin. Kalau ngeyel gue pampat congornya, gue turunin. Woi mah ngeyel Bang Andi, woi. Ngeyel ya? Mana dia? Nggak mau, signalnya nggak benar dia. Itu dia. Tapi udah terlihat duduk tapi nggak ada loh. Iya, di tempatku juga nggak ada. Gimana itu? Ada suaranya nggak, woi? Woi. Selamat pagi, woi. Wah nyesel gue naikin kacau itu. Di daftar itu memenuhi kuota loh penuh. Tapi dia nggak duduk signal itu. Bisa Gimana diturunin nggak ya? Nggak bisa, orang nggak kelihatan kok. Bisa. Apa ya? Caranya bisa. Bisa, no. Nah, bisa kan? Bisa, ada caranya. Awas. Gue baru nemuin tuh caranya tuh. Ini siapa ini? Ah, ini siapa nih? Ini yang baru naik siapa nih Bang? Silakan. Halo, Anda ngomong, gue turunin. Halo, turunin, nggak ngomong dia. Dia tidur di bangunan ini orang ini. Ada nyewatin di bawah kayak ini, ada ya. Bosnya yang sambut-sambut, jangan gua. Serem kali suaraku. Iya. Serem bener Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Siang biar. Banyuma masih ada. Nanti kalau ada, nanti tenang aja. Banyuma minum dulu. Hampir 2 jam loh Banyuma Selamat bicara. pagi, Erpandapotan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Muslim Bang? Muslim lah Bang, dari tadi kita nonton terus Bang. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak ingin disampaikan Bang? Nggak ada Bang, kita nonton aja terus Bang. Mantap Bang, lanjutkan perjuangan. Allahu Akbar.
Allahu Bang, Akbar. terima kasih Bang. Dari Medan, Erpan Dapotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gantian ya. Silakan Bang, silakan Bang. Ya Bang, makasih Bang. Terus semangat. Jangan sampai kendor. Ibu wanita Samaria ini meminta naik terus, males ah. Iya. Dan naik lagi nggak? Oh ini. Sambut Os. Selamat pagi Bang Gilbert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak aja Bang, sampai ngopi Bang. Signal gue jadi merah nih. Kalau nyimak di bawah. Ya siap turunin ya Bun. Oke. Aduh sorry signal gue merah tadi. Ya sorry yang ada di YouTube ya. Ada ini kali pergantian. Suaraku ini ada koper echo nggak sih? Enggak ya? Nggak ada echo kan? Enggak. Aman ya? Aman. Nih Bang P tidur Bang P ya? Wah iya pada tidur nih Bang Andi. Udah Bang apa-apa naikin Saiful. satu-satu. Naikin satu-satu aja siapa tahu ada yang mau disampaikan. Oh iya. Naikin aja salam salim apa. Siapa tahu ada yang habis jual tanah warisan. Sambut. Ibu-ibu itu. Selamat pagi. Malam. Assalamualaikum. Pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang ada informasi tadi kan dari tadi Bang nonton Bang. Cuma tadi aku sempat ke room Bang Faruk. Banyak sekarang oten-oten menafsirkan apa Bang? Hadis palsu tadi udah menghina Nabi Muhammad juga. Cuma datanya nggak pasti gitu. Jadi dari bahan pertanyaan orang itu Bang. Ya memang kerjaannya mereka begitu Bang. Mestinya sebagai host diturunin aja, ngapain dirawat orang kayak gitu. Sampai marah-marah tadi Bang Faruk cuma gak mana lah orang itu, itulah jadi bahan orang itu Bang. Jadi untuk selanjutnya hati-hatilah kita, orang itu mengeluarkan hadis-hadis Bang harus kita koreksi lagi gitu. Itu aja Bang ya. Oke Bang, makasih atas informasinya Bang. Makasih ha. Turun aja Bang, turun Bang. Nggak bisa turun sendiri nih. Bisa Bang, bisa. Bunda Mai Naya. Selamat pagi. Bunda. Kayaknya tidur ini. Bunda ini kayaknya tertidur di bangunan nih. Tidur di bangunan apa tidur di bangunan ya? Apa tidur di bangunan ya? Sambut Bunda, terus. turun dia Bunda. Sambutnya merenek. Pak Datu, selamat pagi Pak Datu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertawa-tawa terus dari tadi di bawah ini. Lihat manus-manus itu yang tidak paham-paham. Kemungkinan ya agak susah kita apa namanya itu ngomong atau memberitahu kepada kemungkinan Nur Muhammad itu kemungkinan tidak ada sudah sama mereka. Sudah Bang. Sebelum membahas itu ya pelajari syariat dulu lah. Iya gitulah, agak susah Bang. Makanya saya tertawa-tawa dari tadi saya di bawah. Cukupnya di situ sudah Bang. Ayat saya cuman berdoa semoga yang sudah mendengar apa namanya
saudara kita dari Kristen supaya Allah memberikan mereka hidayah lewat perkataan Bang Juma tadi itu, bahasa Bang Juma tadi itu. Amin. Semangat terus Bang Juma untuk menempal saudara-saudara kita dari Kristen yang ya yang menjual bisa. Oke. Terima kasih pada tuh. Iya. Cuman itu yang saya bisa katakan malam ini. Ya, katakan sejujurnya Bang, itu kan judul lagu. Ya, dari tadi saya tertawa-tawa. Ya agak-agak lucu sudah. Mungkin kemungkinan nggak agak lagi. Tapi sudah terbukti kelucuannya sudah. Saudara-saudara kita dari agama Kristen ini. Ya apa namanya? Sudah menjolimi sudah. Di situ tempat saya sakit hati juga, mereka jolimi nabi-nabi Allah ya, seperti Nabi Isa yang ya sudah nyata-nyata dijolimi sama mereka. Nggak apa-apa Balang, biarin aja. Tadi kan kita udah menyampaikan dengan baik. Bang Juma juga ma'ruf nahi mungkarnya tuh, tempal mereka tuh agar mereka mengerti juga. Ya namanya manusia juga. Oke Bang, makasih ya Bang. Kita sambung lagi nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambut terus, jangan gua terus. Siapa ini yang baru naik nih? Selamat pagi Bunda. Ini Bunda apa Abang ini? Paona. Assalamualaikum host dan semuanya. Oh iya. Waalaikumsalam. Ya, salam santun semua. Cuman satu aja pesan saya itu, kemarin itu saya lihat ada gambar Bang Zuma ya di roomnya Oten. Saya kira roomnya diskusi dari agama Islam. Ternyata banyak yang menyerupai semua gambar dari Bang Zuma sama Bang Jonathan. Nah ini banyak sekali hal seperti itu yang saya lihat gitu, host dan semuanya. Itu artinya Bang lebih laku Bang Juma daripada foto orang tuanya, apalagi foto Tuhannya. Itu aja Bang, ambil segitunya aja. Karena kalau nggak begitu, omalnya nggak rame untuk menipu umat Islam naik kan gitu. Oh gitu ya. Itu aja Bang pesan saya. Terima kasih, semoga sehat selalu ya yang ada di Komal. Iya. Dan memperjuangkan. Jadi mereka itu berbagai cara yang dia lakukan demi untuk apa? Demi untuk koin, demi untuk beli beras. Ya terima kasih. Ya gitu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, host. Ya, selamat pagi. Ya, mohon maaf ya sebelumnya. Ini, saya mau nanya nih, Mas. Iya, boleh. Tanya dulu namanya. Ya, mohon maaf dulu sebelumnya ya bila ada kata-kata yang tak bagus atau nggak seenak gitu ya kan. Tapi saya mah cuma nanya doang ini. Agamanya apa Bang? Saya Kristen, Om. Oke, silakan. Iya. Nah, ini saya mau nanya nih, Om. Maaf ya. Saya pun terheran-heran nih, kok ini semuanya kita bukan brand TikTok, semuanya bahas-bahas tentang agama nih ya kan. Siapa yang paling benar gitu ya kan. Nah, iya. Jika dari kami agama Kristen itu kan kami jelas dong tahu bahwa Tuhan kami itu Tuhan yang Maha Kuasa.
Yang Siapa? bisa, Siapa Tuhanmu Maha Kuasa? ya Tuhan Yesus Kristus yang kami yakini. Dari mana Yesus Maha Kuasa? Ini kan dari yang kami yakini, Om. Ya Anda yakini tapi faktanya nggak kayak gitu. Ya, jadi begini, Om. Bagaimana? Kan saya kan mau bertanya, bukan apa kan? Ya lagian lu bilang Tuhanmu Maha Kuasa, ya gue lurusin dulu lah. Iya gitu ya. Yesus itu nggak Maha Kuasa, bro. Oke. Itu menurut Omnya ya? Ya faktanya begitu. Emang Ya udah itu menurut Omnya. enggak, faktanya Yesus yang ngomong sendiri. Yesus berkata begini. Yohanes 5:30, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil." Iya betul. Dia di situ tidak bisa berbuat apa-apa karena Bapa yang mengutus aku. Iya betul. Bagaimana mungkin Yesus Maha Kuasa dia sendiri yang ngomong begitu? Iya. Itu menurut Om ya? Menurut Bible. Saya mau bertanya nih, Om. Kok menurut saya sih? Menurut Bible yang tertulis. Ya, Brother. saya mau bertanya nih. Ya makanya tapi jangan berstatement bilang Tuhan Maha Kuasa, gitu loh. Allah Om itu kayak bentuk apa sih? Saya penasaran deh. Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan dia. Jadi tidak berbentuk seperti makhluknya. Oh, tidak berbentuk. Gitu ya. Sama dengan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus juga tidak berbentuk dan tidak punya bentuk karena Tuhannya Yesus juga itu bukan makhluk, hanya makhluk yang berbentuk. Kira-kira begitu. Berarti Om ini mengenal ya bagaimana mengenal ya Allah itu ya. Mengenal karena dia memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Jadi kita kenal dan yang lebih memperkenalkan diri lagi adalah Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta langit dan bumi. Maha pengasih, Maha penyayang, Maha kuasa, Maha. Iya. Jadi memperkenalkan diri di dalam Al-Qur'an ya, Om. Ya iyalah. Oh, gitu ya. Itu dia memperkenalkan dirinya melalui kayak bentuk apa, Om? Tulisan proses pewahyuan dari Allah Subhanahu wa taala ke malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Iqra, membaca. Oh, membaca. Berarti ada urutannya gitu ya, Om ya? Ada urutan. Wahyu itu turun berangsur-angsur. Iya. Apalagi? Ya itu aja sih, Om, yang saya tanyakan sih. Oke. Nah, jadi begini ya, brother ya. Ya, Om. Hidup itu cuma sekali. Betul, Om. Kita itu diciptakan manusia makhluk hidup yang paling sempurna, betul? Betul, pas banget. Ya, kita itu beda dengan binatang. Iya, beda dong. Binatang itu nggak perlu bertuhan, nggak mengenal Tuhan dia, karena dia nggak diberi akal. Makanya nggak diberi dia kewajiban untuk mengikuti perintah Tuhan. Dia bebas itu binatang. Kita manusia diberi akal. Akal ini difungsikan untuk membedakan mana manusia, mana Tuhan, betul? Iya. Ya. Apakah akal Anda bisa berfungsi membedakan antara Tuhan dan manusia? Membedakan Tuhan dengan manusia? Iya. Maksudnya gimana nih, Om? Cara membedakannya Tuhan dan manusia itu berakal atau hanya mimpi? Jika manusia itu dia berakal, Om. Berakal. Akal kamu bisa nggak membedakan antara manusia dan Tuhan? Membedakan Tuhan dengan manusia? Iya. Ya, bila manusia itu, Om, dia mempunyai kemampuan yang terbatas. Oke, baik. Kalau Tuhan itu dia dapat melakukan apa saja yang berbuat dan yang mana ia kehendaki. Baik. Kalau Yesus itu masuk di kategori mana? Yesus. Ya. Yesus itu kan dia sebuah nama, Om. Iya, Yesus nama ini kan ada orangnya. Iya. Nggak mungkin dong ada roh diberi, nggak ada orangnya tapi diberi nama. Kan gitu ada orangnya toh. Iya. Nah orang ini disebut manusia ini disebut Yesus, betul? Iya, betul. Apakah Yesus memenuhi kriteria yang Anda maksud tadi? Bisa dikatakan Tuhan? Bisa dikatakan Tuhan ya? Oh gitu. Sebenarnya ini menurut saya ya, Om ya. Iya. Tapi nanti jika bila salah,
mohon dan minta izin biar Om nanti yang memperjelaskan. Oke. Nah, bila Yesus ini dia namanya sebagai Yesus setelah ia menjadi daging atau serupa dengan manusia. Nah, namanya dia Yesus. Om percaya nggak bahwa Isa Al-Masih itu dipenuhi dengan Roh Kudus atau Tuhan Yesus? Apa sih Isa Al-Masih dipenuhi Roh Kudus atau Tuhan Yesus? Apa ini campur-campur? Nggak usah nyebrang dulu ke Islam. Oke. Jadi Yesus itu apa tuh? Isa Al-Masih itu di Al-Quran. Kalau Yesus di Bible-mu. Oh, di gitu ya. Nggak ada Isa Al-Masih di Bible-mu, nggak ada. Isa Al-Masih ada ya Om? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh gitu. Nggak ada, Yesus yang ada. Mohon maaf Om. Itu yang pertama turun dari Alkitab Om, Alkitab atau Al-Quran Om? Alkitab yang duluan turun karena Alkitab itu adalah Al-Quran itu sendiri. Oh, berarti Alkitab itu Al-Quran sendiri ya Om? Iya. Oh, yang gitu. kau punya itu Bible, bukan Alkitab. Bible yang kau punya. Alkitab itu Al-Quran. Berarti Om, yang Al-Quran ini sebelum Al-Quran ada nggak Alkitab sebelumnya? Ada. Namanya Taurat dan Sabur. Taurat, Sabur, dan atau Injil. Injil ya? Sabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Oh gitu ya Om. Nah, terus Kristen nggak masuk di area itu. Kristen itu tidak punya Injil, Kristen tidak punya Taurat, Kristen tidak punya Sabur. Kristen itu punyanya namanya Bible berbahasa Yunani. Oh. Karena kita yang saya sebut tadi itu bahasanya tidak ada yang berbahasa Yunani. Bahasa Yunani. Bible bukan bahasa Yunani, bro. Oh gitu ya Om? Ya iyalah. Nggak tahu juga sih Om, makanya saya nanya-nanya nih Om. Iya, Bible bahasa Yunani, bro. Iya. Kitabnya Musa itu berbahasa Ibrani. Injil juga untuk Nabi Isa alaihissalam, Yesua Masia, bahasanya Ibrani. Iya. Ya. Isa Al-Masih itu lahirnya di mana Om? Dilahirkan oleh siapa? Dilahirkan kalau di Al-Quran ya Siti Maryam. Siti Maryam. Itu Siti Maryam suaminya siapa? Kenapa? Siti Maryam suaminya siapa? Siti Maryam nggak punya suami. Om Maryam nggak punya suami ya? Ya kalau di Bible-mu ada. Dalam keadaan hamil besar dikawini oleh Pak Yusuf. Untuk bahasa Bugisnya, ntar dulu dengerin dulu. Jadi kalau di Bible-mu itu dikawini oleh Pak Yusuf di Lukas 2 nomor 1 itu sampai habis. Nah itu dikawini oleh Pak Yusuf supaya apa? Supaya nggak dianggap Bunda Maria itu berzina. Jadi ibarat kata orang Bugis itu pasang pusiri. Kalau di Islam itu tidak ada anaknya sendiri. Nabi Isa alaihissalam menjawab bahwa ibuku bukan seperti itu oleh tuduhan-tuduhan oleh orang-orang Yahudi kepada dia. Terus kenapa bisa Maryam bisa mengandung Isa Al-Masih? Dari mana asal usulnya itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu. Oh, menghendaki itu. Iya. Ada yang bisa larang nggak? Ada yang bisa larang nggak kalau Tuhan menghendaki? Ada nggak bisa larang kehendak Tuhan? Nggak bisa loh. Ya nggak bisa. Ya. Terus kenapa dia menghendaki Isa Al-Masih lahir di... Ya, kita nggak boleh bertanya apa yang dilakukan oleh Tuhan. Iya. Nggak ada itu wajib makhluk ini. Kenapa Tuhan begitu? Kenapa Tuhan begitu? Ya, kita nggak boleh punya hak untuk menanyakan apa yang telah Tuhan lakukan. Ya, biarpun nggak ada hak kita untuk menanya ya Om ya, tapi pasti dong ada tujuannya kenapa Isa Al-Masih itu dilahirkan terhadap wanita. Oh, ada tujuannya adalah meneruskan ajaran Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel agar Bani Israel itu kembali menyembah kepada satu Tuhan. Itu tujuannya. Berarti tujuannya ke Bani Israel ya Om ya? Ya iya, Nabi Isa kan alaihissalam untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Indonesia.
Iya, iya. Lalu Om, ya, itu Nabi Muhammad ya Om. Ya, kenapa? Nah, itu kenapa bisa dihadirkan sementara maaf, apa perbedaannya Nabi Isa Al-Masih sama Nabi Muhammad? Dalam segi kenabian tidak ada perbedaan. Oh, gitu. Tapi dari segi tugas ya ada perbedaan. Kalau Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammadnya? Ah? Oh, berarti yang jadi patutan atau jadi contoh yang harus diikuti itu bukan Al-Masih Om ya? Semua nabi bisa dicontoh. Karena sebuah nabi itu baik menyembah satu Tuhan, itu contohnya. Tapi kalau syariatnya itu ya hanya syariat Nabi Muhammad SAW berlaku sampai detik ini. Karena semua para nabi itu syariatnya hanya untuk kepada kaumnya saja. Oh. Lalu kenapa Om itu malaikat Jibril ya Om ya? Ya. Kenapa bukan langsung Allah ya yang langsung menyatakan atau memberitakan langsung segala ajaran dan ajarannya lah kepada Muhammad? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, makhluk ini bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Selain Jibril ya Om ya? Ya malaikat lah yang mendengarkan perintah itu terus menyampaikan kepada Nabi. Biar dia bertanya dulu, nggak apa-apa. Dia pinter ini. Berarti dia menyampaikan karena Nabi Muhammad ini tidak bisa berbicara dengan Allah ya. Makanya Allah menyampaikan melalui Jibril ke Muhammad gitu ya. Ya, dalam proses pewahyuan seperti itu. Oh gitu ya. Ada lagi?